Oke, sudah tampil ya. Di sini tampilannya saya membuka Microsoft, mohon maaf, Google Chrome ya. Jadi apa saja sih tools untuk teman-teman ketahui? Nah, di saat ini teman-teman untuk menyusun karya ilmiah atau skripsi itu sudah sangat-sangat dibantu oleh artificial intelligence ya. Siapa sih yang nggak tahu ChatGPT kayak gitu? Kita mulai dari ChatGPT dulu. Jadi ini adalah saya memperkenalkan tentang tools AI yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Kayak gitu. Jadi alamatnya adalah openai.com. Kemudian kita bisa login menggunakan akun email kita. Kemudian di ChatGPT ini, dianya lebih tahu daripada saya. Jadi mereka informasi itu diekstrak dari berbagai sumber ya, selama rentan waktu tertentu. Sehingga mereka bisa kita tanyai. Sudah tampil ya chat GPT-nya? Sudah, Pak. Jadi di sini sudah tampil ya, mohon maaf, sudah tampil, kita bisa mengetikkan siapakah Anda. Misalnya. Nah, dia akan berkata bahwa dia diciptakan oleh seseorang atau perusahaannya di mana. Kemudian kita tanya di manakah Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Nah, ternyata dia tidak tahu siapa presiden pertama Indonesia. Dia akan tahu. Jadi ada beberapa case yang dia tidak tahu. Mungkin itu tidak begitu penting untuk seseorang atau untuk kita. Kemudian kalau kita tanya apa sih teknologi laboratorium medis? Dia bisa menjelaskan kayak gitu. Dia bisa menjelaskan. Tetapi yang tidak bisa curhat, yang tidak bisa dijelaskan tentang perasaan. Mungkin kita nggak bisa ya, kita curhat lewat chat GPT itu nggak bisa. Kayak gitu. Biasanya kalau dulu ada teman-teman yang dari informatika itu usil, suka menggoda call center. Jadi kalau ada call center, mereka teleponin tuh kalau lagi gabut kayak gitu. Jadi diteleponin apa bulat-bulat apa, padahal ya tidak bisa tidur aja sehingga telepon call center kayak gitu. Nah, chat GPT ini mungkin sama, dia tidak bisa untuk kita tanyain di kasus-kasus tertentu, tetapi dia bisa multibahasa kayak gitu. Kalau kita coba tentang bahasa Arab kayak itu, kaifa haluk gitu. Nah, dia bisa menjelaskan tentang ke sana. Dia paham tentang bahasa Arab. Who is you? Kayak gitu kan. Dia bisa bermanuver dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, ke bahasa Inggris dan yang lain sebagainya. Itu bisa. Jadi apa sih fungsinya? Fungsinya adalah kita bisa manfaatkan untuk paraphrase. Coba paraphrase kalimat berikut. Ibu pergi ke pasar. Nah, dia bisa melakukan paraphrase. Jadi disinilah kita bisa menghindari plagiarisme itu melalui chat GPT ini. Di samping itu banyak tools-tools yang lain. Tetapi kalaunya kita tidak mau yang repot-repot, kita bisa menggunakan chat GPT untuk tugas kita. Nah, terkadang ada teman-teman tuh yang usil.
Jadi teman-teman mahasiswa itu ada yang usil. Mereka menanyakan waktu ujian itu open gadget tidak Pak, kayak gitu. Dan dosennya bilang open gadget kayak gitu. Dan dia membuka chat GPT ini untuk mengetahui apa sih jawaban yang ada di pertanyaan pada soal ujian itu. Jadi kita harus tahu ya sebagai orang tua itu nanti anak kita apakah dia menjawab, wah anak saya bisa menjawab dengan benar gitu. Walaupun kita ini tidak boleh ini buka apa Google, dianya buka chat GPT. Dia ditanya jawaban apa pertanyaannya di-scan sama dia sehingga tertuang di sini. Setelah itu dia mendapat jawaban dan disalinlah itu. Nah, untuk teknologi itu ada keterbatasan, ada manfaat, dan yang lain sebagainya. Termasuk keburukannya adalah membuat kita atau anak-anak kita semakin tergantung dengan adanya artificial intelligence ini. Tidak tidak sedikit saat ini kita bahkan bangun tidur apa yang dicari kayak gitu. Siapa yang membangunkan tidur kita, kemudian siapa yang mengingatkan hari istimewa tentang seseorang yang spesial buat kita, itu semuanya mungkin hanya ada di gadget jawabannya seperti itu. Nah, itu seperti gadget sudah seperti Tuhan, sudah seperti seorang yang pertama kita cari waktu kita bangun kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bangun kan kalau di Islam itu sunahnya adalah kita ambil wudhu, sholat atau apa. Tetapi realitanya bangun tidur kita nyari gadget hanya untuk melihat jam mungkin atau melihat jam berapa, kemudian melihat pengumuman apa, kemudian tadi jawaban chatnya apa dan yang lain sebagainya itu. Nah, kita manfaatkan, jangan kita tuhankan ya. Jadi kita manfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Jadi nanti untuk melakukan paraphrase kita bisa menggunakan chat GPT di chatopenai.com di sini ya. Jadi bisa teman-teman bisa melihat di chat.openai.com. Nanti bisa dicoba-coba. Nanti silahkan dicari alternatif jawaban atau apa. Kemudian untuk yang selanjutnya, hari ini saya akan memberikan materi tentang ini, tentang bagaimana sih kita membuat daftar pustaka dan membuat sitasi secara otomatis kayak gitu. Nah, di folder tadi saya sudah menginputkan tentang Mendeley Desktop. Jadi teman-teman bisa download, kalaupun dia teridentifikasi virus, silakan di-download aja, itu aman ya. Jadi memang agak sensitif Google Drive untuk mengupload file Excel. Jadi kalau teman-teman mengupload program atau apa, usahakan di zip terlebih dahulu atau di RAR kayak gitu boleh. Nah, kemudian si Mendeley ini kalau belum kita install itu tandanya adalah dia tidak muncul di reference. Di references Microsoft Word kita. Itu dia tidak ini. Dia tidak muncul ya. Kemudian kita coba install. Saya install di folder download. Saya cukup klik 2 kali folder download Mendeley-nya, atau bisa juga nanti teman-teman klik kanan kemudian run as administrator. Bentar ya, mohon maaf agak lemot laptopnya. Nah, ini adalah tampilan instalasinya. Bisa juga klik kanan run as administrator ini. Nah, kalau sudah muncul halaman ini, kita tinggal next aja. Next, agree, next, install. Kayak gitu, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai.
Biasanya si Mendeley ini akan meminta kita untuk menutup Microsoft Word sebelum dijalankan, kayak gitu. Jadi ya harus diminta ya. Dia meminta kita untuk menutup ini, tapi di sini enggak. Kemudian di sini ini adalah halaman awal dari Mendeley. Kalau teman-teman belum punya akun, silakan register ya. Nanti register ini akan membawa kita ke suatu halaman tertentu. Halaman tertentu. Kemudian kita sebenarnya bisa menggunakan email fake. Jadi email palsu. Jadi misalnya email saya ganti di sini kosong saja 1234. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama depan dan nama saudara atau nama belakang. Kemudian passwordnya apa? Ini harus diingat ya emailnya. Kemudian nama depan saya misalnya Li saja kayak gitu. Kemudian passwordnya saya ketik 089 kayak gitu. Jadi di sini dia meminta kita untuk memasukkan password unik dengan minimal adalah 8 karakter. 8 karakter itu terdiri dari satu nomor. Kemudian minimal ya, minimal satu nomor. Kemudian campuran antara lowercase dan uppercase. Jadi lowercase itu ya huruf kecil sama huruf besar. Kemudian dia ditambahkan satu simbol. Maka kalau sudah ditambahkan, sudah tercukupi semua ini, dia akan berwarna hijau, strong, kayak gitu. Dia passwordnya dikatakan kuat, kayak gitu. Nah, kemudian kita klik register. Kita sudah mempunyai akunnya, kemudian bisa kita masuk ke sini ya. Kosong saja, misalnya 123@gmail.com. Kosong Nah, ini kita sudah berhasil masuk. Kemudian kalau ada halaman update, kita tutup aja. Kemudian di sini dia dikasih tahu bahwa reference manajernya sudah terinstall. Tetapi citasi plugin untuk Microsoft Word-nya dia belum terinstall. Kita bisa klik install now. Kemudian kita klik yes. Dia akan menutup si Microsoft Word yang sudah kita buka. Kemudian kita cek Microsoft Word-nya. Di reference, di sini sudah muncul. Tandanya sudah berhasil terinstall adalah sudah muncul insert citasi. Kita kembali, sebelum kita gunakan di Microsoft Word, kita kembali ke tools-nya. Ini bisa kita tutup ya dengan close. Ini kita tutup. Ini hanya untuk explore apa aja sih yang ada di Mendeley Desktop. Kemudian untuk menambahkan artikel, kita bisa menambahkan secara manual atau secara otomatis. Kalau secara manual, kita bisa memasukkan misalnya untuk daftar buku ya, atau buku skripsi, judul skripsi itu bisa kita masukkan secara manual. Itu dengan memilih ini logo kertas kosong, ada tanda plusnya, kita pilih
add entry manually. Kemudian dia akan ditampilkan halaman baru. Nanti misalnya judul jurnalnya adalah penguatan Microsoft Word misalnya. Ini untuk yang manual ya. Kemudian jurnalnya Aptikom misalnya tahun 2023, fullnya 1. Kemudian abstraknya tidak usah kita ini kan, URL-nya bisa kita masukkan kalau ada, kalau nggak ada nggak usah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah rasa cukup, kita save ya. Jadinya di sini muncul nama saya dan titelnya. Dia dipublikasikan oleh Aptikom misalnya. Kemudian ketika kita ingin masukkan secara otomatis, itu bisa di add folder. Add folder nanti kita sudah memiliki folder tentang referensi atau daftar pustaka atau artikel yang sudah kita copy sebelumnya ya. Harus, itu syaratnya harus ada. Misalnya adalah contoh referensi di sini. Ini saya masukkan, dia akan terdeteksi secara otomatis. Jadi enaknya terdeteksi secara otomatis. Kemudian kalau kita mau membuat catatan tentang jurnal tersebut, kita klik satu, kita pilih di sini. Catatannya, kita bisa memberikan catatan dia menggunakan metode apa, akurasinya berapa, kemudian rekomendasinya apa, itu bisa kita tulis di masing-masing judul ini. Nanti biasanya kalau sudah kita tulis, setiap kita klik, nanti catatannya akan berbeda-beda. Sama dengan detailsnya. Kalau kita klik, berbeda-beda ini. Kemudian ada yang bertanya, Pak, contoh untuk daftar pustakanya apakah ada? Ada, sudah saya upload di pertemuan 2 nantinya ya, di pertemuan 2. Ada contoh referensi di sini. Ini sama dengan yang saya gunakan. Kemudian kalau sudah itu kita ke skripsi kita atau ke lembar karya ilmiah kita. Misalnya ternyata di sini di akhir paragraf ini ternyata bukan ini referensinya, tetapi saya ingin merubah atau menambahkan. Jadi kalau masih kosong, ya udah ditambahkan dengan cara klik insert citation. Nah, kalau sudah diklik, dia nanti akan muncul kotak seperti ini. Nanti bisa diketik A aja. Nah, dia akan muncul. Nah, ternyata ini misalnya, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Kemudian ini 1, kalau 2 gimana? Tinggal saya tambahkan. Kayak gitu. Kalau sudah, saya klik OK saja. Sehingga di karya ilmiah itu, nah citasinya sudah masuk secara otomatis. Nah, enaknya apa? Enaknya di sini. Bentar. Enaknya di sini adalah ketika kita ingin memasukkan semua yang sudah kita citasi, itu kita bisa kita masukkan secara otomatis. Jadi di sini di lembar latihan ini sampai di bab 2. Saya tambahkan halaman berikutnya namanya adalah daftar pustaka misalnya. Nah, ketika kita melakukan bimbingan, segala referensi itu harus dimasukkan ke daftar pustaka. Itu udah lazim, udah umum diminta. Setiap penulisan yang valid, karya ilmiah yang valid itu sudah pasti apa yang kita tulis di bab 1 sampai bab 4, misalnya dia mengandung citasi, itu harus teridentifikasi di daftar pustaka.
enaknya memakai Mendeley ini adalah dua yang kita masukkan dengan program Mendeley ini itu bisa kita masukkan secara otomatis di daftar pustaka. Caranya adalah kita klik reference, kemudian kita pilih insert bibliografi. Jadi sudah masuk di sini otomatis. Kemudian kalau kita mau menambahkan misalnya di sini saya mau menambahkan citasi lagi dengan nama misalnya adalah ini. Sama ini untuk satunya. Kemudian di sini saya masukkan lagi. Saya masukkan lagi yang kedua, evaluation. Nah, dia otomatis sudah masuk di sini. Kemudian Hardianti tadi sudah masuk. Dia akan melakukan update daftar pustaka itu secara otomatis. Jadi kita sudah tidak usah bingung lagi memasukkan satu persatu. Jadi dia sudah masuk ya. Syaratnya adalah kita sudah memasukkan di sini, di indeks dalam Mendeley ini. Di sini. Jadi enak sekali. Kita tidak usah capek-capek. Ada enggak ya di atas tadi? Ada enggak ya? Jadi kalau kita ingin menghapusnya, ya dia akan hapus secara otomatis ya. Misalnya ini kita hapus saja kayak gitu. Di insert bibliografinya dia tidak masuk ya. Dia di sini tidak masuk ya. Saya ini. Jadi dia harus diedit citasi. Dia nggak mau diedit citasi. Nah, kelemahannya adalah di sini. Jadi dia tidak mau ketika kita hapus kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman ada cara sendiri untuk membuat agar dia bisa dihapus kayak gitu. Sebenarnya dia sudah melakukan ini ya, dia ngasih tahu bahwa dia dilakukan manual update kayak gitu. Nah, tetapi ketika kita refresh, dia tetap akan muncul. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut pembahasan berikutnya. Silakan. Permisi Bapak. Ya, Perkenalkan, silakan. nama saya Puput Uswatun. Izin bertanya Pak, untuk penggunaan Mendeley ini tuh bisa digunakan di Microsoft tahun berapa ya Pak minimalnya? Hampir sama ya, hampir semuanya ya. Mulai dari 2007 sampai sekarang ya, sampai yang terbaru. Jadi dia support untuk semua Microsoft. Mungkin tantangannya adalah satu, ketika teman-teman menginstal untuk program citasi yang bermacam-macam. Jadi mungkin dia akan crash.
Misalnya adalah diinstal Mendeley dengan program yang satunya apa, kayak gitu dia mungkin bisa crash untuk identifikasi file di Microsoft Word-nya. Tetapi untuk supportnya itu hampir mulai 2007 sampai 2021 ya, yang terakhir itu dianya support semuanya. Jadi tidak masalah, ada yang memakai, saya memakai Office 365 Pak, tidak masalah. Dianya bisa digunakan, kayak gitu. Dia tetap support saja. Mungkin ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini yang di daftar pustaka, itu harus satu file, Kak, Pak? Misalnya dari bab 1 harus berurutan sampai bawah, baru dia bisa muncul secara otomatis di bibliografinya, atau bisa dipisah-pisah. Misalnya kan, biasanya kan kita ngerjain file bab 1 namanya lain, bab 2, bab 3 itu apa harus nyambung, makanya dia bisa secara otomatis Oh di iya, daftar pustaka. iya, iya, Oke. siap Bu. Ya maksudnya di sini mungkin ada, kalau dulu ya, memang kalau dulu itu kita membuat babnya itu kita pisah-pisah. Bab 1 filenya file Word sendiri, bab 2 file Word sendiri, bab 3 file Word sendiri. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, itu tidak bisa Bu. Jadi karena apa? Karena nanti waktu penulisan karya ilmiah ini, teman-teman itu biasanya diminta membuatkan daftar isinya secara otomatis. Saya kurang tahu. Kalau daftar isi secara otomatis itu yang saya tahu, dia bab 1, bab 2, dan bab 3-nya itu dia akan berelasi. Atau dia berurutan sehingga dia bisa dibuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis, seperti itu. Nah, kalau terpisah-pisah saya rasa nggak bisa ya, karena dia harus memasukkan atau kita harus import dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di pertemuan nanti yang akan saya pandu dengan YouTube, itu adalah, itu ada cara gimana agar ketika kita mengedit bab 1, bab 2 yang misalnya sudah kita edit dan sudah jadi, itu tidak terpengaruh lagi. Kayak gitu. Dulu kenapa sih dipisah? Kayak gitu. Nah, mungkin saya bercerita tentang sejarah ya. Kenapa sih orang dulu itu suka memisah bab 1, bab 2, bab 3? Karena biasanya bab 2 ini di ACC, tapi bab 1-nya masih belum. Kayak gitu. Atau bab 3-nya di ACC, tetapi bab 2-nya masih belum. Nah, nanti kalau bab 2 ini dirubah, maka dia tampilannya jadi acak-acakan. Kayak gitu. Jadi dia startnya itu tidak di awal lagi. Sebenarnya kalau bisa saya perlihatkan ya, sedikit saya perlihatkan di sini. Nah, misalnya ini adalah bab 2. Di sini bab 2. Nanti kalaunya bab 1 ini dihapus misalnya, ini dihapus, dia akan naik kayak gitu. Biasanya kalau saya biasanya saya pisahkan dengan ini Bu, di layout, kemudian saya break, kemudian next page. Nah, kenapa next page? Karena ketika ini saya hapus kayak gitu, dia akan tetap posisinya di awal sini. Kemudian ketika ini saya tambahkan sebanyak ini ya, tadi yang saya hapus, saya copy. Nah, saya banyak tuh ngopi rumusan masalah. Saya kecilkan, dia akan posisinya di awal. Jadi sebenarnya dulu itu saya tidak tahu menu break ini. Break next page ini fungsinya apa, itu saya tidak tahu. Makanya saya suka, wah, daripada saya ribet mengatur-ngatur lagi, kayak gitu. Makanya saya buat file baru. Tetapi begitu saya tahu fungsinya break dan next page, itu saya menggabungkan. Termasuk di pertemuan 1 waktu praktikum nanti yang dipandu oleh YouTube, nanti teman-teman akan mengedit file ini. Jadi diedit file ini sampai terlihat bagus, kemudian akan ditambahkan daftar isi secara otomatis di sini. Misalnya setelah lembar pernyataan keaslian.
atau di sini. Dia ditambahkan daftar isi. Nah, misalnya daftar isi otomatisnya bisa kita set ya di reference, added text, level 1, kemudian ini level 2. Kemudian kita kembali ke daftar isi sini. Ketika kita mau memasukkan daftar isi, tinggal table of content. Kita pilih yang mana. Nah, kayak gitu. Dia sudah masuk ya. Nanti misalnya di bab 2, misalnya saya tambahkan bab 2. Bab 2 saya tambahkan ini, sorry, harusnya gini ya. Ini level 1 tadi, ini harusnya jadi 1. Kemudian latar belakangnya ini level 2. Saya coba update ya di sini. Update entire table. Di sini masih halamannya karena tidak terset. Saya coba insert, kemudian footer. Saya kasih ini 1, 2, 3. Ini mulai 1 lagi. Nah, di sini ini page number-nya saya pilih continue from previous, jadi bisa 4. Kalau sudah begitu, saya coba update. Di sini 4 ya, Bu ya. Untuk bentar. Ini saya split untuk mengedit. Nah, ini halaman atas, halaman daftar isi. Kemudian yang ini rumusan masalah. Saya hapus rumusan masalahnya yang banyak tadi. Otomatis bab 2-nya dia ada di halaman 3. Nah, ketika kita update number ya, atau terserah dia. Entire table juga nggak apa-apa. Dia di sini bisa langsung 3, kayak gitu. Nah, ini adalah fungsi kalau membuat daftar isi otomatis, karena dia terikat dalam satu file. Kemudian kalau dia berbeda file, saya rasa agak susah ya, karena dia tidak bisa teridentifikasi. Begitu juga nanti dengan si daftar pustaka ini. Daftar pustaka ini, kayaknya dia tidak akan bisa membaca bab 2 ketika dia dipisahkan dari file utamanya ini. Jadi kalau saran saya adalah satu file aja. Satu file nanti dieditnya di tadi di page layout ya, break, next page kayak gitu. Itu di situ. Jadi nanti ketika teman-teman mau mengedit yang atas ini, si bab 2, bab 3 dan bab 4-nya dia akan tetap berada di awal lembar baru, posisinya adalah sebelah atas. Kayak gitu. Kalau dulu saya tidak lakukan itu karena kalau saya hapus, dianya ngikut ke sini. Gambarnya, wah, jadi acak-acakan. Apalagi kalau gambarnya itu istilahnya dia bukan inline, tetapi in front. Jadi di depan atau di belakang. Jadi udah tambah pusing. Kayak gitu. Apalagi nanti berhubungan dengan tabel yang panjang dan yang lain sebagainya. Jadi harapannya mengikuti kuliah ini adalah menyempurnakan itu tadi, Bu. Jadi jangan sampai terpisah-pisah. Kalau bisa satu file aja. Gitu. Mungkin ada yang lain? Silakan kalau ada.
Nanti bisa di-share Pak, ini video yang hari ini Pak. Boleh Tadi Bu, nanti kayaknya akan agak saya banyak. share. Nggih, nanti akan saya share. Jadi fungsinya saya rekam di sini nanti biar Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah saya berikan hari ini, begitu. Nggih. Ada lagi mungkin? Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Haitami? Dari saya cukup Ali, jadi saya menyimak aja. Ya, semangat melihat teman-teman untuk bisa belajar. Kawan-kawan kalau ada yang perlu ditanyakan jangan malu-malu untuk bertanya seperti itu. Tapi nanti videonya dikasihkan ya Pak Ali ya. Nggih, siap, siap Bang. Mungkin pada saat pertemuan di berikutnya bisa kawan-kawan setelah mempraktekkan untuk mungkin menanyakan hal-hal yang masih belum maksimal untuk dipahami. Seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tidak paham tentang langkah di pertemuan yang sudah saya lakukan, nanti bisa tanya. Saya kemarin tidak paham tentang ini, Pak. Saya gagal. Kemudian kalau kemarin dari teman-teman yang di lapangan itu, karena mungkin dia office-nya terlalu tinggi ya, kemudian laptopnya speknya mohon maaf agak di bawah, jadinya ketika praktikum untuk mailing itu tidak bisa mengedit individualnya. Jadi saya kok tidak bisa, tetap tidak muncul namanya seperti itu. Tetapi begitu saya lakukan, coba langsung aja di print. Begitu langsung di print, ternyata dia muncul. Saya kurang tahu hal itu kenapa. Kalau prediksi saya adalah karena dia spek softwarenya dia terlalu tinggi kayak gitu. Kenapa? Karena ada kernel yang tidak berjalan di sistem operasinya. Karena tadi kalau sistem operasi itu kan diupdate terus, tetapi kalau kita lihat perangkatnya itu harusnya kita update terus. Makanya kalau kita dulu main Twitter pakai HP lama, pakai Facebook, HP lama Facebook mungkin bisa. Kalau sekarang Twitter pakai HP agak jadul sedikit sudah nggak mau ya. Jadi mungkin tetap mau melakukan Twitter, tapi untuk masuk ke Space itu dia tidak support lagi. Jadi untuk yang menu-menu yang light, yang ultimate-nya itu dia tidak bisa diakses. Karena itu tadi, karena sudah usang perangkatnya. Nah, itu adalah kelemahan daripada teknologi. Teknologi itu kalau dia programnya diupdate, dia perangkatnya harus di-upgrade juga. Nah, susah kan? Di kita agak susah di situ. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu. Tadi kan jadi satu Pak ya, untuk filenya dari pendahuluan, judul, pendahuluan sampai daftar pustaka. Iya, sampai akhir, sampai lampiran Bu. Sampai lampiran nanti. Untuk membuat daftar isi itu kan urut ya Pak. Kadang kita kan beda halaman tuh nomornya Pak ya, mulainya kayak dari pendahuluan A bukan 1 gitu, Iya, atau Romawi 1. Nah, iya. itu supaya bisa membedakan untuk 1 langsung dari atas sampai ke bawah. Untuk mulainya satunya 1 Romawi, terus selanjutnya angka 1 itu seperti apa Pak? Jadi kalau trik saya itu kayak gini. Kalau trik saya ya, ini nanti sebenarnya untuk video berikutnya ya, tetapi ada bocoran. Jadi Ibu ini udah sering mengedit dokumen. Jadi gimana sih caranya, triknya agar di sini misalnya di pendahuluan itu dia memakai 1 Romawi di latar belakang ini. Misalnya 1.1 kayak gitu. Kalau I.1 ya, karena babnya ini .1, kemudian atau dia bisa langsung 1 kayak gitu.
ada yang 1. Nah, kemudian dia akan diberikan spasi secara langsung kayak gitu. Dia di-tap secara langsung. Kemudian di sini rumusan masalah itu 2 misalnya. Kemudian ini sama ya. Ini saya hapus. Kemudian ini 3 kayak gitu. Nah, kemudian tujuan penelitian ini ternyata 1. Kemudian manfaat penelitian 2 misalnya. Kemudian ada lagi di bawahnya di sini. Mungkin di situ ada hipotesis. Kayak gitu. Ada hipotesis yang dia mewajibkan angka 4. Kayak gitu. Nah, ini nggak mau. Nggak mau dia. Dia harus 3. Kayak gitu. Kemudian kita coba. Ini mungkin hanya sebatas untuk percobaan aja ya Bu ya, jangan dimasukkan ke ini ya. Ini misalnya saya set sebagai isi dari hipotesis ya. Itu biasanya saya lakukan itu, ini kan sudah oke nih, saya edit kayak gitu. Saya edit kan, dia menjorok kan, harus menjorok. Kemudian ini 3 sampai 6 karakter. Nah, kemudian ini ada A kayak gitu. Ini ada B misalnya. Tadi di sini juga sebenarnya tidak boleh ini ya, tetapi dia biasanya memakai kayak gini. Jadi saya ubah di sini home, saya ubahnya pakai ini. Ini boleh. Ini sudah saya setting di sini. Kemudian ini, nah di sini ya. Misalnya ini. Nanti dia menjorok, ini menjorok. Nah, untuk memasukkan si 4 hipotesis ini dilakukan dengan cara ini, dia masuk ke sini. Kemudian dilakukan dengan cara ini, dia tidak bisa kayak gitu ya. Kemudian set number value, bisa kita pakai set number value, dia 4. Tapi nantinya kita atur si jaraknya ini. Sebenarnya kalau 4 ini kan ini juga di depan sana kan. Ini juga di sini, nanti kan di sini diatur kayak gitu. Nah, bisa pakai tadi itu. Jadi bisa pakai, kita klik di sini, kemudian ini ke home, kemudian numbering ya, kita set number value-nya. Nah, dia pakai yang berapa. Kita bisa continue from previous list yang tadi, atau kita bisa pakai list baru. Kemudian ada banyak cara sebenarnya Bu. Ada banyak cara. Kalau saya biasanya itu, kalau nggak mau ribet dan banyak, itu biasanya itu yang saya lakukan adalah saya copy itu. Ini kalaunya sudah pusing ya. Saya sudah pusing gitu kok. Susah banget kayak gitu. Saya kopinya itu di sini tadi. Nah, di sini. Kemudian di sini saya enter lagi. Itu juga bisa. Jadi banyak jalan menuju ke Roma. Tapi kalaunya di sini nanti, ini kan dia tadi dihapus ya, yang di sini nanti dia dikasih dua kopi, baru dikembalikan. Ini langkahnya juga bisa seperti itu.
baru dia muncul di sini. Itu bisa. Nanti kelemahannya ini cuma kalau dia banyak di bawahnya. Jadi nanti kita enter apa lagi, kemudian diisi kan, kemudian di sini enter 2 kali, dikopikan kayak gitu. Itu di situ. Tapi kalau mau cepat ya tadi, mau cepat start pakai home, kemudian dia di ini set number value-nya, dia di start berapa kayak gitu. Tetap kalau beda ya kita rubah aja kayak gitu. Kita rubah aja di sini. Di sini pakai ABC misalnya. Nah, tetapi di sini kan beda dia. Dia jadi beda karena keterikatan tadi ya. Ini kalau ini keterikatan tadi karena dia terikat tadi. Tapi kalau kita coba di sini atau kita rubah di sini ya, define new number format kayak gitu. Dia dimasukkan di sininya. Misalnya ini jadi 1. Dia tidak mau ya. Jadi memang harus dipisahkan. Kayak gitu. Jadi langkahnya tadi bisa kita rubah copy satu-satu ya. Kayak gitu atau kita set aja number ininya. Kita set jadi misalnya jadi maaf jadi angka atau huruf seperti itu, Bu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Tergantung Ibu nanti sukanya seperti apa. Suka-suka. Tapi biasanya kalau idealnya kalau kita membuat itu kayak gini. Di dalam penulisan karya ilmiah itu sudah ada formatnya, Kemudian mereka rumusan masalah apa itu pasti sudah ada formatnya dari pertama cover sampai lampiran itu sudah ada. Nah, sebenarnya dari formatnya itu baru kita isi kayak gitu. Baru kita isi nanti A, B, C kayak gitu. Kemudian di sininya juga kayak gitu. Tapi kalau terpaksa ya pakai metode tadi, enter, dipastekan di situ kayak gitu. Kayak gitu ya. Kalau saya biasanya seperti itu. Tergantung kasusnya. Apakah dia bisa diperbaiki lewat ini aja atau kalau tidak bisa dibaiki ya sudah. Paling kita enter lewat sini kemudian kita kopikan kayak gitu. Kemudian permasalahan yang kedua biasanya muncul itu dia fontnya tidak sama. Tidak sama. Kalau dia mengcopy dari halaman web, dia akan ngeblok. Kemudian format hurufnya, dia lemot di sini. Di word-nya error. Kemudian kalau dia tidak support ya, atau memorinya rendah, atau telah terinstall banyak program, itu nanti lemot, error, kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan, misalnya dari sini saya copy kayak gitu kan. Ini kan formatnya beda. Ini format hurufnya beda. Saya copy, saya pastekan dulu di sini di alamatnya. Kemudian saya kontrol A, copy dulu di situ. Jadi saya pastekan di sini di alamatnya ini. Baru saya pastekan di sini misalnya. Nah, saya pastekan di sini. Mungkin tadi kan mulai ini. Tetapi kalau kita copy secara langsung, ini kita coba copy secara langsung ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini mungkin ada yang melakukan copy itu, kemudian memastekan di Microsoft Word-nya secara langsung.
Nah, itu loh, kok jadi seperti itu? Nah, triknya adalah waktu kita copy di sini tadi, ini copy ya atau copy, kemudian saya pastekan di sini. Ini kan tadi dia chat OpenAI ini ya, saya pastekan, kontrol atau paste. Kemudian saya select all, saya copy. Baru saya bawa ke sini. Misalnya saya paste. Dia tidak hancur, tetapi mengikuti format yang kita buat seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bu? Mungkin ada dari Bapak Ibu pertanyaan lain? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Saya cukupkan kelas kita hari ini. Jadi nanti untuk praktikum yang Microsoft Word-nya akan saya pandu dengan link YouTube. Nanti akan saya kirim via Kak Ica. Nanti mohon Kak Ica berkenan untuk membaginya. Kemudian yang menjadi tugas kita hari ini adalah video perkenalan. Jadi video perkenalan dari masing-masing Bapak Ibu untuk melakukan atau merekam video masing-masing. Nanti kemudian diupload di Google Drive yang sudah saya sediakan. Jadi mohon untuk teman-teman jangan mengerjain temannya ya. Mungkin ada yang terlalu bercandanya keterlaluan sehingga tugasnya ada yang dihapus dari folder drive-nya seperti itu. Jangan, nanti kasihan temannya karena akan masuk ke dalam poin penilaian nantinya kayak gitu. Tetapi di akhir perkuliahan nanti saya akan mengingatkan siapa-siapa aja yang belum mengumpulkan tugas pada setiap pertemuannya. Nanti pasti akan saya ingatkan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Abang, halo? Agak sibuk ya, Bang. Oke, kalau nggak ada, akan saya kirimkan link untuk YouTube-nya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat bertemu keluarga, mungkin selamat beristirahat, dan selamat mengerjakan tugas atau praktikum yang akan saya berikan nanti. Semoga bermanfaat. Mohon salah kalau ada khilaf, mohon rela, dan kalau ada kesalahan itu adalah murni dari saya. Tapi kalau ada sesuatu yang benar itu datangnya dan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau teman-teman yang belum pulang kerja semoga diberikan keselamatan, kesehatan sampai bertemu dengan keluarganya di rumah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.